Jadi kenapa secara awal dari brand yang aku namain Mustika ini, awalnya tuh waktu dulu aku kecil itu tuh ayahku tuh di Kendal, asliku kan dari Kendal, punya toko elektronik, toko kaset, dan juga macam-macam, jual ampli, jual speaker, namanya Mustika. Jadi ibaratnya sekarang kayak aku meneruskan legasinya dia secara nama ya. Sebenarnya kan Mustika speaker ini kan belum terlalu lama ya, hitungannya belum ada setahun. Dulu sering bukan sering sih, kepikiran memang pengen punya speaker yang custom sendiri, bukan kepikiran yang jualan gitu. Terus ketemu teman lama yang mana dia secara teknis tahu banget tentang speaker, ketemu di workshopnya dia, ngobrol-ngobrol. Terus aku tadinya pengen bikin speaker buat aku sendiri, tapi secara spontan tuh dapat ide di situ, kenapa nggak sekalian branding aja gitu, karena memang custom desainnya dari aku punya ide gitu loh, tapi secara teknis mereka yang, karena mereka paham tentang itu ya, bidangnya mereka ya, muncullah ini Mustika ini dari bulan Juni ya kita produksi. Terus secara desain Mustika itu mengedepankan vintage ya, makanya ada bentuk horn itu. Horn itu aku terinspirasi dari waktu kecil kita tuh kan sering main ini ya, zaman belum ada teknologi gadget atau apapun itu, sering main di kebun. Terus nemu apa namanya, daun kelapa, janur istilahnya itu. Anak-anak kecil dulu kan biasanya bikin trompet-trompetan tuh, atau kalau enggak pecut-pecutan. Horn ini terinspirasi dari mainan anak kecil yang waktu dulu tuh, horn itu. Kalau ditiupkan bunyi net. Secara teknis horn ini kan aku tempatkan di Twitter ya, dan range-nya jadi lebih luas karena ada horn ini kan. Itu secara bentuknya itu signatur dari Mustika itu, horn ini. Dalam dunia audio speaker itu kan ada dua ya, pro sama home ya. Kalau di Mustika itu lebih ke untuk home sebenarnya, tapi kami juga bikin yang bisa dua-duanya, bisa dipakai di home juga masih nyaman di telinga, tapi untuk mau di pro sekelas yang bukan lapangan ya, tapi kayak misalnya ada acara DJ-an di outdoor yang kapasitinya sekitar 100 atau 50 orang masih oke gitu loh, masih dapat itunya, frekuensinya. Jadi kalau menurutku dengan bedanya dengan yang pabrikan ya, ini kan artisan ya, jadi lebih ke mengedepankan desain sendiri juga, apa namanya, secara produk itu tidak mass product gitu. Kadang orang nggak nyangka ya, maksudku workshop kami itu ada di Bantul. Workshop ini tuh sebenarnya bukan ada karena Mustika, tapi aku partneran dengan temanku lama ini. Mereka itu udah established lama ya, mereka lebih ke pro audio.
Dan ketika aku kesana tuh juga kaget karena ini di pelosok desa, di dalam-dalam masuk tuh, tapi maksudnya secara secara intelektual terhadap bidangnya itu sangat mumpuni, karena juga mereka bukan berdasarkan pengalaman ya, tapi selain pengalaman mereka juga basicnya itu S1 elektronik, yang satunya lagi S2 mekanik. Untuk saat ini kan kita nggak hard selling ya, jadi kami itu lebih ke antar teman yang kenal, terus antar teman yang tahu gitu loh. Terus juga konsepnya tuh kita jemput bola, misalnya ada yang tertarik gitu, kita ngobrol, terus kamu pengennya mau taruh mana nih? Oh, di ruangan tamuku. Kita minta izin, kita kesana boleh nggak, sekalian demo, sekalian survei ruangannya, sekalian kita hitung data teknisnya, terus ke situ kita demo, kita dengerin. Itu pun kalau nggak beli nggak apa-apa, itu free aja. Jadi begitu mendengarkan mereka suka, ya udah, kalau lanjut bisa beli, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi sejauh ini dari beberapa yang kita sudah perlakukan seperti itu, 80% ya akhirnya dealing ya. Malah justru kita membawakan dua item, yang misalnya kita bawa 3 inch sama 8 inch, dan yang paling gede 12 inch kita bawa tuh ya, biar dia compare. Ketika compare mikir terus budgetnya sanggupnya seberapa, ya udah milih yang mana gitu.